ini makin banyak diminta untuk berbagi. Terus ya muncullah ide itu, kayaknya kita harus lebih banyak berbagi. Karena kita udah 10 tahun kerja dan kita udah cukup lama kerja sama. Gitu. Kayaknya kita jadi kepikir istilah itu, sharing, inspiring, and replicating. Gitu. Dari yang kita udah sekarang 10 tahun, kita merasa memang kita harus bekerja dengan organisasi, cepat organisasi yang sudah bergerak atau menyiapkan komunikasi seperti itu. Untuk itu kemandiriannya akan lebih cepat karena lalu kita masukkan unsur desain, karena kembali tanpa desain yang baik pasar tidak akan membeli, karena ujung-ujungnya kita memang masuk ke dalam pasar yang sangat kapitalistik seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau komunitasnya sudah dikuatkan, lalu desainnya sudah dikuatkan, memang ujungnya tinggal lalu pemasaran. Dan pemasarannya untuk sustainability kami memang memikirkan paling nggak 2 lapis atau malah bisa 3 lapis. Jadi kami memikirkan konsep atau melakukan konsep tentang community store, apakah toko koperasi atau toko kelompok dari produk tenun yang juga turunan dari produk tenun itu sendiri. Kedua, tentu saja kami coba memasarkan di tingkat nasional dan internasional. Tapi itu memang banyak sekali yang harus kita lakukan untuk sustainability, untuk mendidik pasar yang sangat kapitalis. Bagaimana kami mendidik pasar untuk menjadi conscious kapitalis atau conscious consumer misalnya. Itu satu gerakan dari sendiri. Contohnya daripada beli barang bermerek dari Eropa atau dari Amerika, yang mendingan beli tas tenun dari Mangasa misalnya seperti itu. Keberlanjutan tuh kalau buat saya, prinsip dari keberlanjutan adalah kemampuan dari sekelompok masyarakat, dalam hal ini perempuan kepala keluarga itu, untuk merespon setiap perubahan yang terjadi di yang mereka hadapi gitu. Jadi keberlanjutan buat saya bukannya misalnya tersedianya dana terus menerus atau ada bantuan terus menerus, tapi bagaimana perempuan-perempuan kepala keluarga ini punya kemampuan, dia tahu kalau misalnya ada persoalan yang dia hadapi, dia juga mampu untuk memecahkan ya masalah tantangan yang dihadapi. Jadi misalnya dengan mereka dilatih untuk memodifikasi produk-produk mereka atau dilatih untuk meningkatkan kreativitas mereka bisa merespon tantangan pasar yang misalnya ada produk tertentu yang sangat laku atau produk dari negara lain yang harganya lebih murah, mereka bisa merespon sendiri, oh kalau begitu kita harus seperti apa. Karena itu buat saya sustainability itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah sumber daya manusia, bagaimana kualitas sumber daya manusia ini mulai dari kepemimpinannya, kreativitasnya, lalu wawasan dia yang terus menerus dibangun sehingga dia mandiri bisa menentukan dan merespon konteks. Yang kedua, jaringannya. Jadi jaringan yang selalu bisa membantu mereka menghadapi kondisi-kondisi yang terus berubah. Yang ketiga, pastinya bagaimana mereka bisa membangun hubungan dengan para penguasa. Penguasa dalam arti bukan hanya pemerintah, tapi juga penguasa-penguasa bayangan ini yang kita bilang hidden power, misalnya tokoh-tokoh, ada tokoh agama dan pengusaha yang mengatur perkembangan sistem sosial ekonomi politik di satu wilayah. Tentu saja seperti yang sudah Pak lakukan dengan sangat baik adalah menggabungkannya dengan pemerintah. Gambar besarnya adalah pariwisata berbasis komunitas yang didukung dengan produk kreatif rakyat atau komunitas itu sendiri. Jadi si ibu-ibunya itu yang masak, lalu bapaknya bisa jual ukiran, si ibu-ibunya juga menjual tenunan dan lain-lain yang akan bisa dikembangkan. Itu dari segi sustainability dari komunikasi. Jadi kita pengen ke depannya memang jadi yang orang bilang thought leadership. Kami ingin berbagi lewat buku, film, diskusi-diskusi, dan tentu saja lebih mengarah kepada generasi muda. Kita selalu memikirkan generasi muda. Jadi menghubungkan generasi muda di kampung, di komunitas dengan generasi muda akademisi, desainer, lalu generasi muda pasar. Jadi yang kita pikir itu secara global akan membuat sustainability-nya ya memang sustain ya, atau berkelanjutan.
mimpi kami adalah kehidupan yang lebih baik untuk para penenun Indonesia dan lestarinya dan hidupnya kembali tenun Indonesia. Dan orang-orang suka nanya, kenapa nggak tenun sih, kenapa nggak batik? Kami merasa batik itu udah banyak yang ngurus, dan kami merasa tenun pada waktu itu, apalagi ya 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2008, belum banyak yang ngurus. Dan kami merasa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ada kepandaian, ada keterampilan menenun, dan itu kalau dikembangkan bisa membuat suatu kekuatan ekonomi untuk perempuan yang luar biasa. Jadi kami konsentrasi di tenun tangan ya, backstrap loom dari Indonesia.